Bagaimana membangun security arsitektur? IT security arsitektur dilihat dari bisnis strategi dan requirement. Kemudian dapat diturunkan menjadi IT strategi dan governance dan risk management. Dari risk management ini akan diperoleh additional controls dan security policy dan directive standard. Kemudian akan didapatkan baseline control. Dari IT strategi dan governance akan didapatkan IT reference arsitektur. Dan bersama dengan baseline control dan additional controls akan didapatkan IT security arsitektur. Kemudian akan menghasilkan solution arsitektur. Komponen IT security arsitektur. Yang pertama adalah centralized resource. Merupakan sentralisasi sumber daya teknologi informasi secara fisik. Tujuannya untuk pengelolaan lebih mudah dan lebih efisien dalam biaya. Lalu ada identity management. Berguna untuk menanyakan siapa Anda dan apa saja yang dapat Anda akses. Lalu ada authorization. Merupakan mekanisme untuk mengatur siapa mengakses sumber daya apa. Lalu ada access control. Merupakan pembatasan akses dengan sumber daya. Contohnya adalah access control list. Lalu ada security operation. Merupakan penanganan masalah-masalah security sehari-hari. Ada monitoring system, yaitu pencatatan aktivitas memanfaatkan teknologi informasi. Secure intranet merupakan keamanan pada jaringan penghubung setiap unit di dalam perusahaan. Secure internet dan extranet. Internet merupakan medan atau lingkungan yang rawan terhadap penyerangan. Jadi, secure internet merupakan sebuah keharusan. Yang terakhir adalah physical security. Keamanan infrastruktur teknologi informasi secara fisik. Di dalam access control terdapat hak akses dan juga authorization. Dari prinsipal hingga reference monitor termasuk dalam authentication. Dari prinsipal hingga reference monitor diperlukan authentication. Dan selanjutnya memerlukan authorization. Contoh access control list yang memuat subjek, objek, dan access privilege. Misalkan subjeknya adalah program salary. Untuk objek pertama, file salary, dapat melakukan read atau write. Untuk objek kedua, file benefits, hanya dapat read. Untuk objek ketiga, yaitu proses evaluation, aksesnya adalah execute. Untuk subjek Miss Jones, untuk file salary, tidak memiliki access privilege. Untuk file benefits, hanya read. Dan tidak ada access privilege untuk proses evaluation. Untuk subjek Mr. Tops, access privilege untuk file salary adalah read atau write. Untuk file benefit adalah read atau write, dan tidak ada access privilege untuk proses evaluation. Untuk subjek proses average, access privilege untuk file salary adalah read atau write. Access privilege untuk file benefits adalah read, dan tidak ada access privilege untuk proses evaluation. Monitoring system. Centralized log management system atau security event management merupakan sebuah hal yang penting karena salah satu langkah yang dilakukan oleh penyusup apabila berhasil masuk ke sebuah sistem adalah menghapus entry di sistem log. Sehingga digunakan di MMA, yaitu define, measure, manage, dan automate. Di dalam measure dan manage, di dalamnya adalah host-based intrusion detection, network-based intrusion detection, event logging management, prosedur review dan analisa log, melakukan review security event, compliance assessment evaluation, dan penetration testing. Yang dilakukan dalam hal ini adalah monitoring dan logging. Contoh sistem monitoring yang terintegrasi dengan sistem penanganan insiden security. Terdapat beberapa tahap di dalamnya, yaitu security advisory, target, condition, impact, solution, dan implementation. Komponen arsitektur sistem keamanan TI, yaitu secure intranet. Terdapat beberapa tahap dalam secure intranet, yaitu pemisahan jaringan secara fisik, segmentasi dan pembatasan routing, menerapkan VLAN, menggunakan aplikasi berbasis public key infrastruktur, memisahkan jaringan dengan firewall, dan memantau pelanggaran atau anomali dengan menggunakan host-based dan network-based intrusion detection system. Secure internet dan extranet.
dilakukan dengan perimeter defense, yaitu bagian yang terhubung ke dunia luar harus dipisahkan dengan bagian yang terhubung ke dalam. Lalu demilitarized zone. Layanan yang dapat diakses oleh umum harus diletakkan di tempat yang tidak mengganggu jaringan internal. Lalu extranet. Akses extranet diimplementasikan dengan layanan VPN. Physical security. Apa yang harus dijaga dari physical security? Yaitu akses ke lingkungan perkantoran dan gedung, akses ke ruangan tertentu di dalam gedung, akses ke perangkat di dalam center, dan akses ke workstation beserta peripheralnya. Contoh adalah biometrik, smart card, clear desk, kamera, dan mungkin USB. Keamanan fisik seringkali masih diabaikan, karena akses kepada perangkat teknologi informasi merupakan keamanan fisik, dan pencurian notebook, USB, hard disk, CPU, dan lain-lain merupakan masalah keamanan yang harus mendapatkan perhatian. Berikut ini adalah contoh arsitektur security untuk perusahaan. Di dalamnya terdapat security intranet, physical security, demilitarized zone, firewall, penggunaan internet, dan VPN. Stream Vision telah merekomendasikan skema ini untuk sebuah institusi di Indonesia. Membangun arsitektur pengamanan e-channel. Untuk security policy dan SOP, terkait langsung dengan issuer, acquirer, atau MTO system, e-money service, banking system, internet atau mobile banking service, communication channel, dan device. Sedangkan untuk user adalah manual atau guideline. Security protokol yang juga mengcover enkripsi dan mekanisme lainnya terhubung langsung dengan issuer atau acquirer atau MTO system, e-money service, banking system, internet atau mobile banking service, communication channel, dan device. Di dalam issuer, acquirer, atau MTO system, dan e-money service, di dalam terdapat security module.